Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kelas K akan mempresentasikan chapter 10 mengenai subsidiary preferred stock, consolidated earnings per share, and consolidated income taxation. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Lailatul dengan NPM akhir 045, Husnul Khotimah dengan NPM akhir 080, saya sendiri Nur Latifah dengan NPM akhir 253, Talita Aurel dengan NPM akhir 289, Hani Gita dengan NPM akhir 290, dan yang terakhir ada Rio Aprilianto dengan NPM akhir 311. Yang pertama ada entitas anak dengan saham preferen yang beredar. Dalam struktur model perusahaan modern, keberadaan saham preferen baik yang diterbitkan oleh entitas induk maupun entitas anak itu dapat memperumit proses konsolidasi laporan keuangan, meskipun prosedur dasarnya itu tidak berubah. Dalam metode ekuitas maupun konsolidasi, pemegang saham preferen harus dipertimbangkan secara khusus karena mereka memiliki hak kontraktual atas laba dan ekuitas entitas. Umumnya, saham preferen bersifat kumulatif, non-partisipatif, tidak memiliki hak suara, memiliki hak atas aset terlebih dahulu dalam likuidasi, dan seringkali dapat ditebus dengan harga di atas nilai nominal. Oleh karena itu, laba bersih dan ekuitas entitas anak dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham preferen sesuai dengan ketentuan kontrak seperti dividen tahunan, premi likuidasi, ataupun harga penebusan. Kemudian sisanya kepada pemegang saham biasa. Selanjutnya ada entitas anak dengan saham preferen yang tidak dimiliki oleh entitas induk. Kita misalkan di sini Pop Corporation itu membeli 90% saham biasa yang beredar dari Sound Corporation seharga 396.000 pada 1 Januari 2017 dan ekuitas pemegang saham Sound Corporation per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut, yang mana hal ini dicatat dalam ribuan. Selanjutnya, dalam membandingkan harga yang dibayarkan atas kepemilikan 90% saham Sun dengan nilai buku dari kepemilikan tersebut, ekuitas per 31 Desember 2016 milik Sun dipisahkan menjadi komponen saham preferen dan saham biasa. Yang pertama ada stockholders equity of Sun sebesar 500, kemudian dikurangi dengan preferred stockholders equity yaitu 1000 shares kali 105 per share call price sebesar 105 jadinya. Kemudian sehingga common stockholders equity-nya menjadi 395.000. Selanjutnya, kita membandingkan harga yang dibayarkan untuk 90% ekuitas saham biasa Sun dengan nilai buku dan nilai wajar yang diakuisisi untuk menentukan jumlah goodwill. Nilai wajar total yang diimplikasi adalah sebesar 440.000, yaitu 396.000 dibagi dengan 90%. Sehingga menghasilkan di sini goodwill-nya sebesar 45. Kemudian, laba bersih Sun sebesar 50.000 untuk tahun 2017 dialokasikan sebesar 10.000 kepada saham preferen dan sebesar 40.000 kepada saham biasa. Berikut merupakan entry jurnal untuk mencatat investasi POP dalam Sun selama tahun 2017. Pertama ada investment in Sun Common pada cash sebesar 396, kemudian ada cash pada investment in Sun Common sebesar 18.000, kemudian yang terakhir ada investment in Sun Common pada income from Sun sebesar 36.000. Masih pada materi sebelumnya, yaitu entitas anak dengan saham preferen yang tidak dimiliki oleh entitas induk. Dalam proses konsolidasi laporan keuangan untuk tahun 2017, ekuitas Sun sebesar 520.000 per 31 Desember 2017 itu dialokasikan ke dalam komponen saham preferen dan saham biasa seperti berikut. Yang pertama ada total stockholders equity sebesar 520 dikurangi dengan preferred stockholders equity yaitu 1000 kali 105 call price per share, sehingga dapatkan nilai common stockholders equity-nya sebesar 415. Kemudian, untuk kepentingan non-pengendali dalam saham preferen, bagian kepentingan non-pengendali atas laba tahun 2017 terdiri dari 100% pendapatan yang dialokasikan kepada pemegang saham preferen dan 10% pendapatan yang dialokasikan kepada pemegang saham biasa, yaitu sebesar 14.000. Selain itu, terdapat informasinya akan tercermin dalam kertas kerja konsolidasi untuk Pop Corporation dan entitas anak, yang mana dalam penjurnalannya yang pertama ada preferred stock Sun sebesar 100.000, retained earnings 5.000, yang mana ini tuh mencerminkan nilai non-controlling interest preferrednya sebesar 105.000. Dan gambar di samping merupakan Pop Corporation and Subsidiary Consolidation Work Paper.
Kemudian saham preferen entitas anak yang diakuisisi oleh entitas induk. Pembelian saham preferen entitas anak oleh entitas induk itu dianggap sebagai penghapusan konstruktif dalam laporan keuangan konsolidasian. Saham preferen tersebut tidak lagi dicatat sebagai kepentingan pengendali, sedangkan dalam konsolidasi nilai buku saham preferen dan investasi induk dieliminasi, dan selisih antara harga beli dan nilai buku disesuaikan ke tambahan modal disetor. Investasi dicatat berdasarkan nilai buku, bukan biaya perolehan maupun metode ekuitas. Penghapusan konstruktif atas saham preferen entitas anak. Sun Corporation itu mengalami rugi bersih sebesar 40.000 pada tahun 2018 dan tidak membayar dividen. Kemudian ekuitas pemegang saham turun dari 520.000 pada 31 Desember 2017 menjadi 480.000 pada 31 Desember 2018. Sehingga investasi POP sebesar 90% pada saham menurun dari 414.000 pada akhir tahun 2017 menjadi 369.000 pada akhir tahun 2018. Penurunan sebesar 45.000 pada akun investasi PAP itu dijelaskan seperti di bawah ini. Pertama ada net loss of Sun sebesar 40.000 ditambah dengan income to preferred, yaitu 10.000 shares kali 10, yang mana menghasilkan loss to common sebesar 50.000, sedangkan untuk POP's ownership interestnya dikalikan 90%, sehingga loss from Sun for 2018 itu sebesar 45.000. Selanjutnya, kita memverifikasi saldo investasi sebesar 369.000 pada saham biasa Sun per 31 Desember 2018 dengan cara seperti di bawah ini. Selanjutnya, pada 1 Januari 2019, POP merespon penurunan harga saham preferen Sun dengan membeli 800 lembar saham yang mana setara dengan 80% kepemilikannya seharga $100 per sahamnya. Total harga pembelian sebesar $80.000 lebih rendah dari nilai buku saham yang secara konstruktif dihapuskan, yaitu sebesar $92.000, diperoleh dari 115.000 kali 80%. Oleh karena itu, POP mencatat investasi dalam saham preferen Sun sebagai di bawah ini. Yang pertama ada investment in Sun Preferred pada cash sebesar 80.000. Kemudian ada investment in Sun Preferred sebesar 12.000 pada other paid in capital sebesar 12.000. Selanjutnya, investasi saham preferen anak perusahaan. Dalam konsolidasi laporan keuangan, jika induk memiliki saham preferen anak perusahaan, maka harus dicatat pendapatan yang diperoleh dari saham preferen tersebut serta bagian kepentingan dan pengendali terkait. Jika saham preferen tidak dipensiunkan secara konstruktif, maka investasi tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya. Namun, jika dilakukan konstruktif retirement atau pensiun konstruktif, maka saham dianggap diberhentikan dan induk menyesuaikan nilai investasinya dengan selisih antara harga beli dan nilai buku saham preferen tersebut. Selanjutnya, perbandingan metode biaya dan pensiun konstruktif. Di bawah metode biaya, investasi dalam saham preferen anak tetap pada harga perolehannya dan memerlukan penyesuaian di dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan akun timbal balik. Sebaliknya, dalam metode pensiun konstruktif, nilai investasi saham preferen langsung disesuaikan di akun tambahan modal di sektor induk. Ini memberikan nilai tampilan yang lebih akurat pada laporan keuangan konsolidasi karena menggambarkan seolah-olah saham preferen telah dihapuskan. Kemudian selanjutnya yaitu alokasi pajak penghasilan. Jadi tujuan utama akuntansi pajak berdasarkan GAAP atau ASC 740, yaitu pertama mengakui jumlah pajak yang harus dibayar atau dikembalikan untuk tahun berjalan. Kemudian mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax atas dampak pajak di masa depan dari transaksi yang sudah diakui dalam laporan keuangan atau SPT. Kemudian perbedaan temporer, yaitu perbedaan antara akuntansi dan pajak yang akan berdampak di masa depan. Contohnya laba atau rugi dari transaksi antara perusahaan. Nah, jika memakai laporan pajak terpisah, maka laba atau rugi antara entitas dianggap perbedaan temporer karena setiap entitas dikenai pajak sendiri. Kemudian, jika memakai laporan pajak konsolidasi, maka perbedaan ini tidak dianggap temporer karena penyesuaiannya sudah tercermin di laporan dan pajak konsolidasi. Kemudian untuk dividen sendiri, dividen dari anggota grup afiliasi tidak dikenai pajak, baik laporan pajaknya terpisah ataupun konsolidasi. Kemudian dividen dari perusahaan yang bukan anggota grup afiliasi dikenai pajak, tapi bisa mendapat potongan pajak sampai 80%.
Kemudian selanjutnya yaitu unrealized gains and losses from intercompany transaction. Jadi laba atau rugi antara perusahaan yang belum direalisasi menciptakan perbedaan sementara yang berpengaruh terhadap penghitungan pajak jika perusahaan menyusun laporan pajak terpisah. Jika barang dijual antara perusahaan dan belum dijual ke pihak luar, maka laba belum diakui dalam laporan konsolidasi. Contohnya, PAM menjual barang ke Sun seharga $400.000, biayanya $200.000, dan Sun masih menyimpan 70% dari barang tersebut. Nah, jurnal eliminasinya yaitu menghapus penjualan dan HPP antar perusahaan serta menghapus laba belum terrealisasi yaitu $140.000. Nah, jika barang dijual ke pihak luar di periode berikutnya, maka laba direalisasi dan diakui kembali melalui jurnal koreksi. Nah, selanjutnya ini tuh ada entry kertas kerja pada tahun 2017. Entry untuk tahun 2017 ini mengeliminasi pengaruh dari laba yang belum direalisasi atas penjualan peralatan antar perusahaan atau downstream. Ada jurnalnya sebagai berikut, yaitu investasi di Son itu $16.000. Ada juga akumulasi depresiasi itu $8.000 di bagian debit. Untuk bagian kreditnya itu ada peralatan $20.000 dan beban depresiasi $4.000. Untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream atas peralatan, beban pajak penghasilan 2017 itu akan sama dengan pajak penghasilan yang harus dibayar yang disesuaikan dengan perubahan aset atau liabilitas pajak tanggungan yang terjadi pada tahun tersebut atau 2017. Ini ada kasus pertama yaitu Consolidate Tax Return with Downstream Sales atau pengembalian pajak konsolidasi dengan penjualan downstream. Ini tuh membahas tentang perlakuan akuntansi pajak dalam situasi di mana perusahaan induk atau PAL Corporation dan anak perusahaan atau SAL Corporation ini mengajukan pengembalian pajak secara konsolidasi dan terjadi penjualan antar perusahaan atau intercompany sales dari induk ke anak atau downstream. Untuk perlu kita ketahui, kondisinya adalah PAL ini itu membeli 90% saham SAL dan terdapat penjualan antar perusahaan sebesar $40.000 dengan 10.000-nya adalah laba yang belum direalisasi di akhir tahun. Laba operasi sebelum pajak buat SAL itu 150.000, buat PAL itu 150.000 dan buat SAL itu 50.000. Jadi totalnya ada 200.000. Setelah mengurangi laba yang belum direalisasi 190.000. Untuk perhitungan pajak konsolidasi, tarif pajaknya itu 34% dan pajak atas pendapatan konsolidasi itu 34% dikali 190.000 ada 64.600.000. Karena laba belum direalisasi, maka dihilangkan dari laporan keuangan konsolidasi dan juga dari pengembalian pajak konsolidasi. Jadi tidak ada pajak atas laba ini. Lalu kita akan mengalokasikan beban pajak ke masing-masing entitas. Pajak itu dialokasikan berdasarkan kontribusi pendapatan ke penghasilan kena pajak konsolidasi. Yang pertama itu dari sudut pandang PAL karena penjualan downstream itu dikurangi 10.000. Ada perhitungan 150.000 itu dikurangi 10.000 dibagi 190.000 lalu dikali dengan pajak atas pendapatan konsolidasi yang sudah diketahui sebelumnya yaitu 64.600. Jadi hasilnya ada 47.600. Nah, kalau dari sudut pandang SAL itu 50.000 dibagi 190.000 dikali 64.600. Jadi ada 17.000. Lalu untuk jurnal mencatat pajaknya, jadi ini tuh buku dari PAL atau perusahaan induk, ada beban pajak penghasilan pada hutang pajak itu 47.600. Nah, untuk buku SAL atau anak perusahaan itu ada beban pajak penghasilan pada hutang pajak itu 17.000.
Jadi, pendapatan anak perusahaan itu setelah pajak atau laba bersih SAL itu, 50.000 dikurangi 17.000, jadi ada laba bersih 33.000 dan PAL itu mencatat pendapatan dari SAL, bagian laba bersihnya atau 90%-nya itu 27.700. Maka untuk jurnal, pajak pada PAL, di pada tanggal 31 Desember, yang pertama, bentar, yang pertama itu ada 31 Desember, itu beban pajak penghasilan pada hutang pajak itu 47.600. Nah, yang kedua itu ada beban pajak penghasilan pada hutang pajak dari sudut pandang SAL itu 17.000. Kemudian, untuk investasi pada SAL dari pendapatan dari SAL itu 19.700. Untuk, eliminasi penjualan antar perusahaan itu ada jurnal penjualan pada harga pokok penjualan itu 40.000 dan yang terakhir adalah eliminasi laba yang belum direalisasi di persediaan, itu ada jurnal harga pokok penjualan pada persediaan 10.000. Saya Rizky Rodriga dengan informasi 045. Di sini akan melanjutkan pembahasan terkait case 2, spirit tax return with downstream sales. Jadi di sini ada sebuah kasus, yaitu asumsikan bahwa penjualan antar perusahaan adalah downstream dan mereka mengajukan pengembalian pajak terpisah. Nah, SAL memiliki kewajiban pajak penghasilan sebesar $17.000 dan melaporkan laba bersih sebesar $32.000. PAL mencatat pendapatan dari SAL sebesar 19.700. Nah, hal ini tuh ada perhitungannya. Jadi untuk lebih lanjutnya di sini itu PAL Corporation sebagai induk itu menjual barang ke SAL, yaitu anaknya. Nah, penjualan ini tuh disebut downstream karena dari induk ke anak. Nah, barang yang dibeli SAL belum semuanya dijual lagi, seperti di soal ini. Jadi masih ada laba antar perusahaan yang belum direalisasi sebesar 10.000. Nah, PAL dan SAL itu mengisi laporan pajak secara terpisah, bukan konsolidasi pajak. Sini ada angkanya, yaitu laba operasi PAL itu sebesar 150.000. Sebelumnya di case sudah dijelaskan. Nah, pajak yang dibayar PAL itu sebesar 34%. Jadi 34% ini itu dikali dengan 150.000 sehingga menghasilkan 51.000. Kemudian laba bersih SAL setelah pajak di sini diinformasikan bahwa 33.000. Kemudian bagian laba SAL yang menjadi milik PAL itu kan kepemilikannya 90%, maka 90% ini itu dikali dengan 33% sehingga menghasilkan 29.700. Nah, karena ada 10.000 laba antar perusahaan yang belum terrealisasi, maka itu dikurangkan. Jadi 29.700 dikurangi dengan 10.000 menghasilkan 19.700. Nah, di sini ada perhitungannya. Maka di sini karena PAL dan saling mengisi laporan pajak secara terpisah, maka PAL tetap membayar pajak atas seluruh 150.000 laba. Nah, termasuk laba 10.000 yang belum terrealisasi secara konsolidasi. Maka di sini secara akuntansi PAL ini terlihat membayar pajak lebih dulu atas laba yang belum seharusnya. Nah, untuk menyesuaikan, maka PAL ini mencatat aset pajak tangguhan atau deferred tax aset sebesar 34% dikali dengan 10.000 sehingga menghasilkan 3.400. Nah, di sini perhitungannya pajak yang harus dibayar kan 150.000. Di sini 51.000 karena tadi dikali kan. Kemudian dikurangi dengan 3.400 sehingga total beban pajak PAL di laporan konsolidasi itu sebesar 47.600. Nah, selanjutnya kita beralih masih di case 2, yaitu di sini pajak penghasilan yang saat ini harus dibayar dan akan muncul dalam neraca gabungan adalah sebesar 68.000. Nah, di sini itu hasil dari 51.000 untuk PAL Corporation ditambah dengan 17.000 untuk SAL Corporation. Nah, selisih antara beban pajak penghasilan gabungan yaitu 64.600 dan pajak penghasilan yang saat ini harus dibayar sebesar 68.000. Itu merupakan aset pajak tangguhan sebesar 3.400 untuk laba yang belum direalisasi sebesar 10.000.
Nah, beban pajak penghasilan sebesar 64.600 yang muncul dalam laporan laba rugi gabungan dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini ada consolidated income before income tax and non-controlling interest share. Di sini ada perhitungannya ya, jadi ada 1.360.000 dari penjualan dikurangi dengan 820 dari COGS-nya, kemudian dikurangi dengan 350.000 expense, sebesar 190.000. Nah, di sini nanti akan ada pengalian dengan tax rate-nya. Ini kan tadi di kasusnya itu ada 34%, maka hasil dari perhitungan ini itu menghasilkan 64.600. Nah, di sini juga sudah dibuatkan terkait work paper-nya. Jadi ada 2 laporan di sini untuk consolidated tax return untuk unrealized profit from downstream sales, dan untuk work paper satunya itu terkait separate tax return untuk unrealized profit from downstream sales. Jadi ada 2 laporan yang harus dibuat di sini. Nah, kita lanjut ke case 3. Di sini ada consolidate tax return with upstream sales. Jadi di sini sekarang asumsikan bahwa penjualan antar perusahaan adalah di upstream, jadi dari SAL ke PAL. Nah, jika kita mengajukan laporan konsolidasi, beban pajak konsolidasi akan menjadi 64.600 sama seperti pada contoh di downstream. Tetapi alokasi untuk PAL dan SAL berubah karena kita mengecualikan 10.000 dari 50.000 pendapatan sebelum pajak SAL dari pendapatan kena pajak konsolidasi. Di sini ada alokasinya. Berarti di sini untuk total laba gabungan yang dikenai pajak itu setelah koreksi berarti 150.000 ditambah dengan 50.000 dikurangi 10.000, jadi menghasilkan 190.000. Ini seperti di perhitungan. Nah, sementara pajak konsolidasi berarti kan 34% dari 190.000 itu menghasilkan 64.600, sehingga untuk PAL di sini dia menghasilkan 51.000, untuk SAL perhitungannya itu menghasilkan 13.600. Nah, di sini juga ada catatan terkait buku perusahaan yang terpisah. Di sini ada sebesar untuk PALS book pada Desember 31. Jadi untuk income tax expense pada income tax currently payable itu sebesar 51.000. Nah, sementara di bukunya SAL pada 31 Desember itu income tax expense pada income tax currently payable sebesar 13.600 sesuai dengan perhitungannya. Nah, di sini juga ada perhitungan terkait pendapatan bersih SAL adalah 36.400. Di sini hasilnya itu dari 50.000 pendapatan sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak menghasilkan sebesar 13.600. Dan PAL ini menentukan pendapatan dari SAL sebagai berikut. Jadi di sini perhitungannya adalah share of SAL net income. Jadi 36.400 dikali dengan kepemilikan 90% menghasilkan 32.760. Kemudian dikurangi dengan unrealized profit from upstream sales yang dihasilkan dari 10.000 dikali dengan kepemilikan juga 90% menghasilkan 9.000, sehingga untuk income from SAL itu sebesar 23.760. Nah, kita lanjut ke case 4, separate tax return with upstream sales. Jadi di sini kasusnya beda lagi, yaitu asumsikan bahwa penjualan antar perusahaan adalah di upstream dan mereka mengajukan pengembalian pajak terpisah. Pajak penghasilan SAL yang saat ini harus dibayarkan sebagaimana ditentukan dari pengembalian pajak terpisahnya itu adalah 17.000. Karena pajak penghasilan dinilai berdasarkan pendapatan sebelum pajak SAL sebesar 50.000 yang mencakup laba yang belum direalisasi sebesar 10.000. Namun beban pajak penghasilan SAL hanya 13.600, yaitu perhitungannya itu seperti ini. Nah, di sini maksudnya adalah barang yang dijual itu belum semuanya dijual kembali oleh PAL, jadi masih ada laba yang belum terrealisasi sebesar 10.000. Nah, PAL dan SAL ini melaporkan pajaknya secara terpisah. Di sini sudah dijelaskan di soalnya. Nah, namun di sini masalahnya adalah SAL ini menghitung dan juga membayar pajak atas seluruh laba 50.000, termasuk juga laba 10.000 yang belum seharusnya diakui.
Nah, tapi di laporan keuangan konsolidasi laba itu belum diakui, jadi seharusnya belum dikenai pajak. Maka di sini ada solusi, yaitu mencatat deferred tax asset. Jadi karena Sal ini membayar pajak terlalu awal gitu maksudnya. Jadi harus diakui aset pajak tangguhan atau deferred tax asset itu sebesar, ini perhitungannya berarti 10.000 dikali 34%, jadi 3.400. Jadi sepertinya sebelumnya itu. Maka di sini perhitungannya adalah pajak yang harus dibayar Sal, itu berarti 34% dikali dengan 50.000, sehingga menghasilkan 17.000. Kemudian dikurangi pajak atas laba yang belum terrealisasi sebesar 3.400. Kemudian di sini maka income tax expense-nya itu 13.600. Nah, di sini juga ada pendapatan bersih Sal adalah 36.400. Nah, seperti pada kasus yang kasus ketiga. Dan PAL itu mencatat pendapatannya dari Sal sebesar 23.760 yang ditentukan seperti perhitungan berikut ini. Jadi di sini ada 90% dari laba bersih Sal, jadi 36.400 dikali dengan kepemilikan. Itu menghasilkan 32.760. Lalu dikurangi dengan unrealized profit from upstream sales. Jadi di sini ada 10.000 dikali dengan kepemilikan 90%. Jadi menghasilkan 9.000, sehingga untuk PAL income from Sal itu menghasilkan 23.760. Untuk selanjutnya yaitu reorganisasi perusahaan menurut pajak menurut IRC Section 368. Dalam hukum perpajakan Amerika Serikat, istilah reorganisasi ini merujuk pada jenis transaksi tertentu antar perusahaan yang dapat dilakukan tanpa menuju kewajiban pajak selama memenuhi syarat dalam IRC Section 368. Terdapat 3 bentuk umum reorganisasi ini. Untuk yang pertama, terdapat merger dan konsolidasi. Merger ini terjadi ketika satu perusahaan mengambil alih perusahaan lain. Biasanya imbalannya itu adalah saham dari perusahaan pengakuisisi. Perusahaannya diakuisisi ini dibubarkan dan seluruh aset serta kewajibannya diambil alih. Untuk konsolidasi sendiri ini merupakan 2 atau lebih perusahaan digabung untuk membentuk perusahaan baru. Namun perusahaan lama ini dihentikan atau dibubarkan. Untuk yang kedua, terdapat akuisisi saham. Jika akuisisi saham ini terjadi jika sebuah perusahaan membeli saham dengan hak suara dari perusahaan lain dan memperoleh kendali langsung minimal 80% dari semua kelas saham, maka transaksi tersebut termasuk dalam reorganisasi bebas pajak. Untuk yang ketiga, terdapat akuisisi aset. Akuisisi aset ini terjadi apabila sebuah perusahaan menukar sahamnya, biasanya hanya saham tanpa uang tunai atau aset lainnya, untuk memperoleh sebagian saham aset dari perusahaan lain. Maka ini juga termasuk reorganisasi bebas pajak. Pengambilan utang ini dilakukan perusahaan pengakuisisi tidak membatalkan status bebas pajak. Untuk selanjutnya terdapat kombinasi bisnis, kombinasi antara bebas pajak dengan kena pajak. Untuk yang pertama di sini terdapat kombinasi bisnis terkait dengan transaksi kena pajak, yaitu aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi ini harus dinilai kembali ke nilai wajar atau fair value. Untuk penjual dalam hal ini wajib mengakui laba atau rugi sebesar selisih antara nilai wajar yang diterima dan basis pajaknya atau nilai perolehan menurut pajak. Untuk yang kedua di sini ada kombinasi bisnis terkait dengan transaksi bebas pajak. Itu nilai aset dan liabilitas ini tidak direevaluasi untuk kebalan pajak, tapi basis pajak yang dimiliki sebelumnya akan diteruskan atau carry over ke entitas yang baru. Untuk yang terakhir ada goodwill atau aset tak terwujud. Di bawah aturan pajak, goodwill dan aset tak berwujud lainnya ini dapat diamortisasi selama 15 tahun, meskipun secara akuntansi goodwill ini tidak diamortisasi.
Untuk amortisasi ini hanya dapat decline jika penjual ini membayar pajak atas keuntungan dari penjualan.